Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, salam Kopastub. Semoga sobat Kopastub dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekarang aku mau ngobrolin tentang Babe Aldo yang kemarin debat dengan staf Kemenkes RI ya. Kita lihat langsung videonya. Sambil nunggu Pak Iqbal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percepat 1,5 kali. Di siang hari ini kami bersyukur bisa ketemu dengan Ibu dan Bapak sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan selamat dari Ibu untuk Ibu Indonesia sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga kepada Bapak yang mendampingi dengan setia. Terima kasih sudah hadir di Kementerian Kesehatan dan merangka menyampaikan aspirasi ibu-ibu Indonesia. Kami sudah mendengar suara loudspeaker di luar dengan berbagai tuntutan, dan semalam kami terima juga beberapa tuntutan dari Aliansi Rakyat Menggugat, dan salah satunya adalah tentang vaksin untuk anak 6 sampai 11 tahun. Dan yang ini Aliansi Rakyat Menggugat tentang vaksinasi anak umur 6 sampai 11 tahun. Yang lain-lainnya sudah diselesaikan barangkali di kementerian lain ya. Iya. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu, nama saya Busroni dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat di Kemenkes. Sebelah kiri saya Pak Iwan Sofyan, Humas dari Direktorat Jenderal P2P. Sebelah kanan saya, silakan. Iya, saya Dian dari Direktorat Kesehatan. Dr. Dian. Dr. Devi dari P2P juga. Kami sementara ditugaskan untuk menerima sambil menunggu Dr. Iqbal dari P2P untuk mendengarkan aspirasi Ibu sekalian serta Bapak untuk kami terima, dan kami akan sampaikan kepada pimpinan kami yang saat ini sedang menjalankan tugas kenegaraan di tempat lain. Silakan, mohon berkenan juru bicara dari Ibu atau Bapak sekalian. Ya, siap. Jadi begini Pak, seiring berkembangnya informasi di masyarakat sekarang ini, informasi digital, kami pun rakyat sekarang ini sudah belajar juga tentang masalah pandemi ini. Dan dari awal kejadian saya, mungkin Bapak tahu tuh sama Dr. Louis, ya, kami sampai hari ini, kami menunggu adanya diskusi debat terbuka antara dua pihak atau dua madhab dokter yang pro tentang COVID dan vaksinasi, dan yang anti vaksinasi. Ya, karena masing-masing punya data. Saya di sini berbicara, saya kira tadi saya ditemui oleh Pak Menterinya. Kalau saya ditemui oleh Pak Menterinya atau jubirnya, saya meminta Kementerian Kesehatan memberikan apa yang sudah kami minta lewat lapor.go.id tentang keterbukaan informasi publik. Dan itu kami juga sudah melayangkan surat ke Ombudsman. Ombudsman juga akhirnya merekomendasi. Artinya, di sini ada beberapa hal yang kami perlu pertanyakan masalah pandemi. Yang pertama, masalah PCR, keakuratan PCR. Yang kedua, masalah efikasi vaksin. Yang ketiga, masalah kontrak vaksin pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin. Dan penggunaan EUA, Emergency Use Authorization. Kenapa harus dimandatorikan? If you're passionate about mechanical gaming keyboards and our gold standard mechanical switches, you've come to the right place. Kenapa harus didaruratkan? Dan masalah penggunaan vaksin anak. Untuk sebuah penyakit yang tingkat kesembuhannya 99, sekian persen, kenapa anak harus diintimidasi dengan vaksin? Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan. Anak Indonesia anak yang sehat. Dan tidak sedikit, Pak. Kami sekali lagi tidak anti vaksin. Kami anti pemaksaannya. Andai kata vaksin ini... Langsung kita analisa ya. Jadi Babe Aldo ini memang mewakili tadi Aliansi Rakyat Menggugat. Tadi ada beberapa tuntutan tentang PCR, tentang vaksin sendiri ya. Kalau dilihat dari statement-statementnya Babe Aldo ini kan menyatakan bahwa ada orang-orang intelektual yang ada di belakang beliau. Memang nggak mungkin juga kalau Babe Aldo ini bicara tanpa dukungan dari orang-orang yang lebih paham tentang hal tersebut ya. Makanya dia berani untuk mengungkapkan ini atau mengajak diskusi kepada Kemenkes, kepada staf Kemenkes, yang tentunya para ahli tersebut paham tentang PCR, tentang vaksin tersebut. Lanjutkan ya. Tidak seperti ini, Pak. Kami jadi curiga dengan isi vaksin justru karena adanya kebijakan-kebijakan yang merubah negara demokrasi Pancasila ini. Yang mana demokrasi Pancasila ini berbeda Tuhan, kita harus toleransi, Pak. Tapi dengan adanya vaksinasi, rakyat Indonesia sekarang ini, perbedaan vaksinasi sudah ada diskriminasi dan intimidasi. Kami sudah sering, Pak. Jadi pada intinya mempertanyakan tentang vaksinasi tersebut terhadap masyarakat, kenapa diwajibkan itu ya. Lihat kesian rakyat didatangi ke rumah-rumah dengan pakaian seragam.
Tentara itu belum sakit udah sakit duluan, takut. Iya, kayak datengin maling. Ini masalah vaksinasi mestinya. Iya, Kementerian Kesehatan loh ini. Kenapa apa hubungannya dengan TNI? Dan saya juga mau tanya Pak, ini termasuk saya kepingin Kemenkes siapkan waktu. Kami mau diskusi debat terbuka dengan Kemenkes. Dengan data dan fakta, bukan hanya seperti ini. Siapkan waktunya, disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan datang dengan tim terbaik kami. Kami akan bongkar semua data kami. Dan silakan Kemenkes bantah. Dan saya menuntut jelas BB Aldo juga mempunyai mempunyai data-data penguat ya, termasuk tim-timnya ini. Nah, kita tunggu apa jawaban dari pihak Kemenkes. Kita lihat sampai selesai dulu ya. Hari ini ada perjanjian tertulis antara saya dan Kemenkes. Kapan waktunya, dan kalau nanti di diskusi debat terbuka itu kami salah, saya BB Aldo bertanda tangan rela dipenjara seumur hidup karena telah menyebabkan kekacauan bagi seluruh rakyat. Nah, bahkan BB Aldo menyampaikan bahwa BB Aldo siap dipenjara seumur hidup ya. Indonesia. Jadi itu yang saya tuntut. Saya tuntut adanya, kan kita lihat negara demokrasi Pak. Bapak menerima kami dengan baik, kami pun senang ini Pak. Alhamdulillah ini yang kami cari dari beberapa waktu. Saya berteriak-teriak di medsos, tapi lucu Pak, saya berteriak di medsos bukannya dipanggil, tapi dibungkam. Medsos saya dihilangkan, bikin lagi, dibungkam lagi, bikin lagi. Kalau saya memang melanggar hukum dengan kalimat dan narasi saya, kenapa saya nggak dipanggil polisi? Kenapa pihak Kemenkes tidak mau memanggil saya? Apakah memang karena saya benar tapi didiamkan? Atau kalian tahu apa? Nah ini yang perlu kami diskusikan. Kehadiran kami di sini sekarang ini Pak, khususnya kami ini yang masalah vaksinasi. Kami menuntut keterbukaan informasi publik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada KIP, undang-undang KIP ada. Ya, jadi kalau saya mewakili sebagian ibu-ibu ini, kami menuntut adanya diskusi terbuka antara pihak Aliansi Rakyat Menggugat dan tim dengan pihak Kemenkes yang disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bawa tim terbaik kita melawan tim terbaik Kemenkes untuk berdiskusi, bukan untuk debat biasa aja Pak. Karena ini menyangkut hajat hidup 270 rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia. Kami tidak mau mempertaruhkan masa depan anak-anak kami Pak. Nggak sedikit efek samping. Saya nggak mengatakan semua efek samping itu jelek, enggak. Karena kita tahu efek samping itu berbeda-beda, seharusnya jangan ada paksaan. Kalau ikan laut aja Pak, ilmu kesehatan standar ini, ikan laut itu penuh protein, tapi nggak bisa dimakan semua orang, ada yang alergi. Nah kenapa untuk masalah vaksinasi, semuanya disikat aja. Dan kebijakan-kebijakan intimidasi ini sangat... Oke, kalau dianalogikan dengan tadi bahwa ikan laut memang bagus berprotein, terus tidak semua orang bisa makan ikan laut, memang analogi yang benar ya, bahwa belum tentu semua orang bisa menerima vaksin tersebut. Memang benar. Coba kita lihat lanjutnya. Sangat Pak. Sampai menggunakan. Dan ini kami berharap Kemenkes mau bersuara. Oh itu kebijakan dari kementerian lain. Bersuaralah kalian. Kemenkes tidak seperti itu. Supaya kami tahu kemana kami mau datang. Tapi kalau Kemenkes diam saja, berarti Kemenkes sejalan dengan mereka. Jadi begitu Pak. Kapan waktunya kami bisa diskusi terbuka dengan pihak Kemenkes dengan data dan fakta yang disiarkan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Supaya rakyat Indonesia mendapatkan kejelasan informasi, keterbukaan informasi publik. Banyak Pak pertanyaan saya ini. Cuman saya yakin nggak bisa diselesaikan sekarang. Masalah PCR, masalah efikasi vaksin, masalah kontrak vaksin. Kenapa vaksin harus dijaga dengan kendaraan tempur? Bahkan kalau ngirim vaksin ke Bandung itu jalan tol disteril Pak. Pakai barakuda dan disteril itu jalan tol. Ya, dan kenapa kalau memang tidak ada pemaksaan kok sampai ada intimidasi menggunakan aparat dengan seragam lengkap. Ini listrik rumah diputus. Ini sudah terjadi di masyarakat. Dan kami juga menemukan banyak orang-orang yang akhirnya Pak dapat efek samping negatif. KIPI. Ya, dan ini minta maaf Pak. Untuk masalah KIPI itu sampai hari ini Pak sudah terjadi sama almarhum Trio Fauki. Anak umur 22 tahun tanpa ada riwayat penyakit. 22 tahun, sehat Pak. Enggak Bu. 22 tahun. Setelah divaksin AstraZeneca meninggal dunia. Dan akhirnya diotopsi Pak. Itu Bapak bayangkan perasaan ibunya. Setelah diotopsi dikatakan ditemukan tidak ada penyebab kematian lain. Tidak punya penyakit. Tapi begitu ditanya, apakah ini efek vaksin? Pihak dari Kementerian Kesehatan bilang, kami tidak bisa memastikan ini vaksin. Terus apa Pak? Terus apa ini? Ini apa? Kalau seorang meninggal dunia, saya anak Pak, saya punya ibu, Bapak juga punya ibu. Kebayang kalau itu ibu melihat anaknya digali dari kubur, diotopsi, dan tidak ditemukannya ada penyebab kematian lain, tidak punya penyakit bawaan. Tapi waktu ibunya tanya, berarti ini karena vaksin? Kami tidak bisa memastikan itu vaksin. Terus buat apa diotopsi? Dan kami juga menemukan keganjilan-keganjilan Pak. Berapa banyak orang yang di-COVID-kan? Kami juga punya data. Orang tidak bisa masuk rumah sakit kalau tidak COVID. Karena di COVID itu ada anggarannya. Ada anggarannya. Dan itu kami punya datanya Pak. Dan ini saya yakin, ini bukan hanya salah Kementerian Kesehatan.
Tapi paling tidak Kementerian Kesehatan kami minta menjadi corong pertama yang mau bersuara masalah ini. Adanya keterbukaan informasi publik tentang keseluruhan masalah pandemi. Dari mulai masalah protokol kesehatan, protokol penggunaan obat di awal COVID. Karena kami menemukan Pak di protokol dari kesehatan tidak ada pemeriksaan gula darah. Padahal semua pasien mestinya gula darah. Itu ada. Ya dokter lebih tahu, saya bukan dokter tapi saya belajar. Saya bilang tadi kan Pak, untuk memahami ilmu kedokteran sekarang nggak perlu jadi dokter Pak. Banyak informasi, tinggal kita pintar-pintar memilahnya. Dan selama saya berbicara tentang aktivis COVID ini Pak, saya tidak pernah berbicara tanpa bukti, data, dan fakta. Dengan jurnal. Dan saya juga punya guru-guru di belakang saya yang mungkin mereka belum mau tampil sekarang. Tapi saya yakin, kalau Kemenkes membuka pintu diskusi ini, maka semua tim saya akan turun. Dan itu kredibel. Mungkin kalau seorang Babe Aldo cuma lulusan SMA, tapi di belakang gue, minta maaf Pak, di belakang saya ada profesor-profesor juga. Orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dan kami meminta dari pihak Kemenkes untuk terjadi diskusi terbuka itu untuk keterbukaan informasi seluruh masalah COVID. Mulai dari awal sampai akhir hari ini. Dan kalau itu tidak dipenuhi, maka kami menengarai bahwasanya memang terjadi rencana busuk di balik pandemi. Karena kami tidak menuntut macam-macam. Kami menuntut untuk terjadinya juga. Saya tidak menuduh Kemenkes salah. Bahkan saya juga siap kalau saya salah. Di perjanjian itu, kalau saya salah, penjara saya seumur hidup. Karena saya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dengan selama ini perjuangan saya, berarti saya salah. Dan saya telah mengacaukan program pemerintah. Dan untuk itu saya rela dihukum seumur hidup sebagai bentuk cinta saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau saya benar, tolong rubah semua kebijakannya. Kita perlu pejabat-pejabat yang punya integritas terhadap bangsa. Kita nggak mau nurut-nurut aja Pak masing-masing. Kita punya ahli-ahli di Indonesia yang besar kok Pak. Jadi itu aja Pak dari saya berharap aspirasi kami ini bisa diterima dan kami menunggu. Nah itu tadi apa yang disampaikan oleh Babe Aldo ya. Tentang PCR, tentang kenapa vaksin wajib dan sebagainya, anggaran juga. Kalau memang sampai dia bersalah, dia sanggup dipenjara seumur hidup. Nah ini kita lihat dulu tanggapan dari staf Kemenkes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, giliran beri kesempatan kepada kami untuk bisa merespon apa yang sudah kami dengarkan. Dari yang pertama, terima kasih kepada Pak Muslim Adi yang sudah membuka. Kemudian yang kedua Pak Babe Aldo. Maaf saya terkenalnya Babe Aldo di podcast sudah pakai nama Babe Aldo ya. Kemudian yang kedua Ibu Wati, Ibu Menu, Ibu Ida, kemudian Ibu Aini, Ibu Ina dan Ibu Nina. Bu Nina. Oke Kak, wartawan ya, Bu Nina ya. Iya, yang terakhir Ibu Kurnia Sekalian. Terima kasih atas aspirasi yang Bapak Ibu telah sampaikan. Dan saya yakin Bapak Ibu menghimpun semua ini tidak sebentar. Ibu dan Bapak sekalian menghimpun informasi yang sudah disampaikan kepada kami tanpa teks. Artinya sudah sangat melekat di memori Ibu dan Bapak sekalian. Investigasi kami hal itu. Iya. Oke, ini adalah sebuah kesungguhan yang tidak bisa kita biarkan untuk berlalu sebagaimana menguapnya air. Terima kasih kami telah diingatkan. Kemudian tentu kami memiliki waktu juga untuk proses. Proses bagaimana ini bisa ditindaklanjuti secara kalau di perusahaan atau ini namanya SOP, oke lah, apapun itu namanya. Tapi saya tadi mencatat beberapa hal aspek-aspek yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami dari Kementerian Kesehatan. Ada aspek hukum, aspek teknis medis, kemudian ada aspek administrasi, ada aspek tata laksana dan tata kelola, lalu yang juga diingatkan lagi pembiayaan, dan yang terakhir adalah bagaimana penyelenggaraan tata negara ini. Nah, aspek ini tentu tidak semua dari kami, Bapak, tetapi kami sudah mendengarkan keseluruhan informasi ini, tentu akan kami komunikasikan dengan bagian ataupun penyelenggara negara yang lainnya. Tetapi sebagai ajang diskusi hari ini, tentu kami akan membuatkan sebuah catatan atau namanya nanti direkam semua ya Mbak Maya, ditranslate semua, nanti kita akan buatkan dokumen dan kami akan buatkan laporan menuju pimpinan sebagaimana penanggung jawab daripada penyelenggara negara dan Kementerian Kesehatan. Tetapi sebelum kami ini membuat transkrip atau rilis dari ini, nanti tentu kami mohonkan kepada Bapak Ibu pejabat yang sudah ada di sini dengan bidang masing-masing ini untuk diberi waktu menjawab atau paling tidak menyampaikan pandangannya terhadap apa yang sudah Bapak Ibu saya sampaikan dulu. Kita mulai dari Pak Dr. Iqbal. Kemudian ini sebelahnya adalah Ibu Cici dari Biro Hukum, kemudian Dr. Iqbal dari P2P, yang tadi ini Pak Iwan sudah. Beri kami kesempatan untuk paling tidak merespon dulu tentang yang tadi sementara itu, sambil kami juga akan melengkapi transkrip. Jadi kalau tadi rekamannya sudah lengkap, ini akan menjadi memudahkan kami untuk tidak ada dusta di antara yang sudah disampaikan tadi gitu. Terima kasih Dr. Iqbal, kami berikan kesempatan pertama untuk meresponnya. Dr. Iqbal sebagai apa ya, Bu? Sampaikan Dr. Iqbal, kenalkan dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Pak Muslimin, Pak Aldo, kemudian juga Pak Aldo yang tadi sudah menyampaikan penyampaiannya dengan Halo Ibu. sebegitu luas pandangannya, dan
penyampaian yang begitu semangat disampaikan. Tentu kami pertama seperti Pak Busroni tadi menghargai sebagai pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, dan tentu tadi kami juga mencatat beberapa hal yang memang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dan hal-hal lain seperti yang disampaikan oleh Pak Busroni. Ini tentu saja kita ya Bu Cici ya semua. Kalau dilihat dari sampai sejauh ini pihak staf Kemenkes ini terlihat profesional ya. Pertama, terus sangat menghargai keberadaan tim Babe Aldo. Yang pertama tadi menyediakan atau menghadirkan staf-staf atau bagian-bagian yang memang berkompeten di bidang-bidangnya masing-masing. Ini Dr. Iqbal sedang bicara. Kemudian pada saat Babe Aldo membutuhkan kertas, Bapak ini juga memberikan kertas, berarti memang ada respon yang cukup baik ya dari pihak staf Kemenkes. Kita lihat lagi nanti. Akan mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dan tentu kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Busroni akan menyampaikan kepada pimpinan untuk kita memberikan laporan dan juga mungkin nanti menanggapi dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Pada prinsipnya kalau kami di pemerintahan, terutama kami yang bekerja di terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan vaksinasi, tentu sampai saat ini yang kami lakukan adalah sebagai bagian dari upaya pengendalian terkait dengan penyakit COVID-19 yang memang sudah, mohon maaf ya, kita sudah sama-sama ketahui banyak diantara mohon maaf ya, saudara-saudara kita, bahkan sejawat saya juga pribadi yang mohon maaf gugur di dalam layanan vaksinasi, di dalam layanan pengendalian COVID ini. Dan tentu kita semua sebagai anak bangsa punya kewajiban ya Pak Aldo ya, di dalam melakukan suatu kewajiban yang dibilang kalau dalam agama itu kita harus berikhtiar. Nah, semua anak bangsa kan diminta untuk itu. Nah, salah satu ikhtiarnya memang apa yang saat ini kita lakukan, apakah itu dengan pemeriksaan terkait dengan kasus COVID atau bukan, kemudian terkait dengan vaksinasinya, mempersiapkan sarana prasarana kesehatan, itu bagian dari ikhtiar. Nah, dari bagian ikhtiar ini tentu saja kondisi di lapangannya ada dinamika dalam pelaksanaannya. Namun tentu sudah barang tentu Bapak Ibu, kami juga sangat memperhatikan hal-hal tersebut, dan kami juga mengupayakan yang terbaik sebetulnya untuk masyarakat, dan mudah-mudahan nanti di dalam diskusi-diskusi selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut, karena kalau di dalam forum ini yang sangat terbatas waktu, tentu saja kita tidak mungkin membahas satu persatu ya begitu ya. Dan buat saya pribadi Bapak izin, saya juga seorang muslim. Tadi kalau disampaikan semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan ke Ilahi Rabbi, tentu saja itu yang saya pegang. Dari Ibu Bapak juga pegang itu. Dan oleh karena itu kita sama-sama nanti dengan nawaitu yang baik, mudah-mudahan ada upaya-upaya jalan keluar yang terbaik dan dari apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan bisa memuaskan semua pihak. Amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian sebagai penanggapan ya di awal Pak Busroni ya. Karena kalau satu-satu kami melakukan penyampaian ke Bapak Ibu, mohon maaf gitu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti butuh waktu yang lebih. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iqbal, terima kasih atas responsnya, dan tentu ini jadi masukan juga buat kami semua, tapi perlu proses dan kita juga tidak lagi gerabak-gerubuk. Jadi kalau tadi mau mengatasi gerabak-gerubuk dengan cara gerabak-gerubuk, ya nggak jadi, nggak elegan lagi. Nah, sekarang harus secara betul. Saya beri kesempatan kepada Bu Cici untuk menanggapi atau merespon dari beliau. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kami tunggu nangan itu segitu pelan. Saya soalnya dengan ini kok saya mirip siapa gitu. Tapi kali ini mirip apa? Gini mirip artinya gitu. Saya mirip siapa? Kayaknya rupanya ada salah seorang anggota juga ya, anggota dewan yang mirip. Iya, Yusri. Ada. Di Komisi 9 Bu ada. Saya karena sering baru ngobrol. Berdua ya? Iya. Benar kan? Baru enggak kan? Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu ini yang sudah hadir ke sini. Tadi semuanya sudah dicatat oleh Pak Busroni. Tentunya Kementerian Kesehatan juga dalam membuat regulasi juga selalu menerima masukan-masukan ya Pak Iqbal. Nanti juga kita mungkin nanti pembentukan peraturan dengan masukan-masukan ini menjadi kajian juga Pak Busroni. Nanti Ibu, makasih ini kan sudah mengawal betul-betul Ibu karena menghabiskan sebagai seorang lawyer langsung juga ada hal tadi carut-marut terhadap peraturan. Lembaganya Ibu sudah ditempuh adalah lembaga yang sudah di MK kan ya Bu ya. Jadi nanti hal-hal seperti itu terima kasih banget ini ibu-ibu yang di hari Ibu ini mengambil momentum yang cukup ya istilahnya inilah kamu mak milenial ini yang betul-betul aspirasinya tadi Ibu saya Ibu wartawan ini sampai hatinya ya kelihatan ekspresinya
intinya, tapi semuanya ini tujuannya adalah bagaimana kita tentunya dalam membuat regulasi atau segala macam ini akan kami masukkan ke Pak Busroni, sudah dicatat semuanya masukan dari ibu-ibu ini, ibu-ibu yang masa kini ini yang sangat berpihak kepada generasi yang akan datang. Terima kasih sudah hadir ke sini, dan ibu juga. Ya, pure bagaimana kedepannya generasi yang akan datang. Baik Pak Busroni, mungkin akan menjadi, kita juga akan laporkan Bu di sini dengan nanti pasti kerja kalau di kami ada Babe Aldo, kalau saya punya Pak Busroni. Bu Cici, terima kasih atas responsnya. Pak Iwan Sofian dari sudah cukup. Baik, ini adalah respon pertama dari kami, dan apa yang ada di ruangan ini memang tidak bisa sempurna untuk menjawabnya dan mengagendakan ulang. Tetapi untuk bisa melanjutkan dialog, ini dialog ya Pak, dialog kita dengan Bapak Ibu sekalian, tentu saya akan sampaikan mekanismenya. Setelah pertemuan ini, maka kami akan membuatkan transkrip atau catatan keseluruhan hasil daripada pertemuan ini. Poin-poin yang tadi disampaikan oleh 7 tokoh ini akan kami masukkan dalam transkrip dan akan kami sampaikan menjadi minute of meeting kepada pimpinan. Lalu di balik itu bahwa Bapak dan Ibu memohon untuk diterima dalam dialog berikutnya yang akan membawa topik-topik yang tadi kami sudah sampaikan. Video dan catatan ini akan menjadi kelengkapan laporan kami kepada pimpinan, dan tentu kami akan berkorespondensi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai wakil dari Aliansi Masyarakat Menggugat. Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, untuk itu tentu kami perlu ada nama, ada alamat dan nomor telepon yang bisa kami. Sudah. Lengkap. Di absen tadi saya sudah tulis. Nomor saya paling gede gitu. Di sini ada Babe Aldo, rakyat ya Pak. Iya, karena saya rakyat Bu. Siapa Babe Aldo? Oke. Kotaknya sudah ada ya. Sudah ada ya. Oke. Ya. Dan minta maaf Pak, bukan berniat memotong. Kami ini berharap ini benar-benar ditindaklanjuti. Iya. Kami mungkin akan berharap kalau 14 hari kerja ya, kami sudah dapat tanggapan. Kalau enggak, kami akan datang aksi lagi Pak. Kami mau tetap begini sampai, karena kami nggak nuntut apa-apa dari Bapak. Iya. Kami cuma menuntut keterbukaan informasi tentang semua masalah Pandu. Iya. Cuma itu yang kita tuntut. Kami tidak menuntut Bapak untuk merubah kebijakan, karena kami tahu bukan Bapak. Ya. Oke, Pak Aldo terima kasih diingatkan kembali di Undang-Undang KIP 14 tadi yang tadi semua. Dan untuk menyampaikan respon itu, maka kami perlu mendapatkan alamat lengkap dan juga yang bisa kami pakai sebagai alamat korespondensi. Mohon nanti disampaikan kepada kami. Saya dulu Pak. Saya masih aja Pak, saya yang melayani. Saya harus ngomong Bapak sebagai orang tua. Ya Bapak, saya rakyat. Kalau ditulis di alamatnya, kalau nanti membawakan dokumen jangan lupa identitasnya ya. Lengkap. Sekarang. Oh, nanti. Saya harus tulis nanti Pak. Ada lebih dari 2 tera data saya dalam tes itu. Oke. Siap. Maksudnya data untuk Semuanya. Semuanya. Oke. Ya, itu yang akan kami tidak berhenti untuk komunikasi. Kan nomor transkripnya kami beri yang nanti di dalam. Mudah-mudahan bisa ketemu frekuensi ya. Insyaallah. Kalau bisa Saya kalau sudah ibu yang ngomong Pak, bilang garam itu manis, saya bilang manis. Soalnya saya lewat lapor .co.id 60 hari Pak ada respon. Saya sudah Pak, akhirnya saya pakai nama lain dan saya ini ombudsman. Dan dia dari ombudsman dapat rekomendasi saya ke sini kan BPOM. Ya, jadi ini Pak ya, Anda yang bilang. Ya. Maksudnya ombudsman itu gini Pak, kita udah kirim juga dari tim Babe Ibu yang lain. Kalau informasi kita udah bikin surat ke Kemenkes, tapi Kemenkes belum jawab. Akhirnya tim kami mengirim surat kepada ombudsman. Yang memang itu jalurnya Pak. Jadi kalau supaya itu ke kementerian, kalau kementerian itu banyak, kemudian kalau tidak ke kantor lembaga itu terakhir bisa tidak ada tanggapan ke ombudsman. Ombudsman sudah kirim surat ke Kemenkes Pak. Apa masalah PCR? Kok Kemenkes kok diam sih? nanti juga kita ya kaget ya. Nggak tahu mau ngomong apa ya. Pak Busroni, Pak Iqbal, terima kasih. Memanjang jangka kami. Ada sedikit aja Ya. Setelah pertemuan ini kan vaksin untuk anak untuk 6 sampai 11 tahun ini sedang berlangsung Pak. Ya. Dan bisa diangkat dulu Pak. Kami kan sebagai orang tua gimana? Galau, was-was, kan udah macam-macam. Jangan sampai betul. Pak, jangan sampai ada gerakan ya. Kita tuh tarik anak dari sekolah. Karena kita nggak boleh vaksin. Kan begitu. Oke, silakan duduk dulu, kita tutup dulu. Oh ya, Pak Aldo mana? Babe Aldo. Wah. Ada. Ditutup dulu. Baik, mulai dengan baik, ditutup dengan baik. yang ini Pak, maaf, PCR itu. Katanya virus berkembangnya kan 14 hari Pak. Tapi kenapa PCR itu diberlakukan 1 kali 24 jam? Kita dari sana mau kemana pun harus PCR lagi. Ada poin-poin diskusi. Itu semua akan saya bongkar. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertemuan pada siang hari ini menjelang sore. Dan apa yang Ibu Bapak sekalian tadi sampaikan sudah kami catat dan juga kami rekam dan akan kami tampilkan dalam bentuk transkrip yang nanti akan dipakai sebagai laporan lengkap kepada pimpinan. Kemudian laporan lengkap itu akan diikuti dengan permohonan jadwal untuk pihak-pihak ataupun departemen-departemen terkait
terkait yang akan kami diskusikan di sini. Antara lain adalah aspek hukum, kemudian saya ulang lagi teknis medis, kemudian administrasi, tata laksana, biaya tentang penerapan tarif, dan penyelenggara daripada vaksin ini. Nah, hal-hal ini nanti akan jadi bahan diskusi. Bapak Ibu, mohon kiranya nanti ketika sudah ada titik temu untuk hari diskusi, tolong lengkapi juga dengan dokumen-dokumen yang akan disampaikan kepada kami, terutama kepada para pemangku kepentingan yang bidangnya masing-masing. Kemudian kami juga mohon kesempatan paling tidak 14 hari Ibu sesuai dengan KIP gitu untuk merespon, dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan untuk koordinasi, kita berikan waktu untuk koordinasi sehingga kami nanti dalam penerimaannya jauh lebih tertata lagi, tidak seperti ini. Nah, keseluruhan agenda ini kami ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian, maka kami mendapatkan informasi tentang pada intinya pihak staf Kemenkes ini kooperatif banget ya, sangat profesional, saya suka. Jadi tidak seolah-olah tidak ada kesan bahwa dari staf Kemenkes ini menghindar atau bahkan menutup-nutupi, tidak ada. Terbuka semuanya. Kita lihat kelanjutannya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tempat Bapak Ibu amati. Kami tentu terbatas dalam hal pengawasan, dalam hal mengevaluasi. Bapak Ibu bagian dari itu. Nah, upaya itu maka disampaikan kepada kami. Itulah titik temu antara yang dilayani dan yang melayani. Mudah-mudahan terus kebaikan, Tuhan memberkati. Insya Allah dalam lindungan Allah kita diberikan kemudahan dalam segala aspek demi Indonesia dan generasi bangsa kita yang sehat dan cerdas. Kami tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto di sini. Ya. Oke, kita analisa. Tuntutan BPLD memang bagus buat rakyat Indonesia. Keterbukaan dari beberapa aspek tadi yang sudah disebutkan dari perwakilan staf Kemenkes, dari hukum, medis dan sebagainya ya, administrasi juga. Kalau menurut saya pribadi, COVID ini memang ada. Karena memang terbukti banyak korban dan sebagainya ya. Bukan hal yang diada-adakan. Namun memang apa yang diperjuangkan oleh Babe Aldo ini perlu kita apresiasi juga. Adanya keterbukaan tentang anggaran, tentang vaksin, dan bahkan PCR-nya juga. Itu perlu, sangat perlu kita perjuangkan atau keterbukaannya itu. Karena ini memang menyangkut anggarannya APBN juga. Itu yang mungkin esensi atau nilai tujuan utama tentang aliansi rakyat menggugat ini yang dipimpin, diwakili oleh Babe Aldo dan ibu-ibu tersebut. Sedangkan dari pihak Kemenkes yang saat ini mewakili, itu saya akuin juga bahwa sangat-sangat open atau terbuka. Tadi dengan menerima, terus kemudian merumuskan tuntutannya, kemudian nanti akan membahas tuntutan tersebut, kemudian nanti akan mengadakan pertemuan dengan selanjutnya dengan tim Babe Aldo juga. Itu saya kita semua sebagai rakyat Indonesia juga sangat mengapresiasi staf Kemenkes tersebut. Kita tunggu lagi nanti perkembangan dari Babe Aldo dan staf Kemenkes ini, apa yang akan dibahas nanti setelah dari Kemenkes ini mendapatkan data-data yang akan di-meetingkan atau didiskusikan dengan tim aliansi rakyat menggugat ini yang diwakili oleh Babe Aldo ini. Kita tunggu perkembangannya ya Sobat Kopassus. Kalau ada saran atau komen silakan catat di bawah. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tua kepat. Pansos